Duduk siap. Gerak. Lapor proses sebagai pengajar. Siap. Laksanakan. Laksanakan. Istirahat di depan. Gerak. Siap. Ya, terima kasih ya semua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Terima kasih anak ibu semua kelas 6 hafal ya. Sehat semua. Alhamdulillah. Jadi sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi menjelang siang ini ya, kita akan berdoa terlebih dahulu ya. Jadi untuk doa silahkan pimpin doa ya. Pimpin doa. Sebelum kita mengawali pelajaran pada pagi hari ini, baiknya kita sedang membaca agama dan yang mengakhir. Berdoa dalam hati, mulai. Berdoa selesai. Baik, untuk materi kita pada pagi hari ini, sebelum Pak Guru memberikan materi inti kita pada pagi hari ini, jadi ada beberapa hal yang Pak Guru sampaikan. Pak Guru akan menayangkan video yang berkaitan dengan materi kita pada pagi ini, yaitu jamur atau bunyi. Ya. Jamur atau bunyi ya. Oh ya, untuk absen dulu ya. Absen dulu. Oke, speakernya. Speaker. Ada suaranya. Apa ini? Ya, udah absen ya? Ya. Patir Tri Atmojo. Pak Sahil. Halo. Ya Pak, sebentar Pak. Ada suaranya. Rizky Wardana. Ya, hadir. Muhammad Irfan. Pak Sahil. Ya Pak. Sudah Pak. Ya, Sudah Pak ya. Ada suaranya. Muhammad Bisa di Munawar Hadad. bisa di view-nya bisa di anu bisa full screen. Muhammad Muammar ya. Muammar ada kan? Ya. Begini, Pak. Diputar lagi. Ya, diputar lagi. Tidak ada Diputar saja. Bukan. Ya, enggak ada di situ untuk posisi ini. Rike Aprilia. Pak Sahril, coba aktifkan rotasi layarnya Pak Sahril. Iya, iya, betul. Coba bilang. Rotasi layar kayak gimana? Kayak gini dia Pak. Gini Pak ya? Ya, sudah bagus kelasnya, cuma rotasi layar saja. Rotasi layar kayak gini Pak. Lagi mutas 90 derajat. Oh, 90 derajat. Lagi. Nah, itu kan masih atur Pak, belum diputar layarnya itu. Itu ada putar kamera itu. Layar di kamera itu diubah, di yang bunda itu loh ditekan supaya bisa putar dia. Biar landscape maksudnya. Dia pegang. Iya, posisi landscape Pak Sahril itu di pengaturan kameranya. Ini posisinya potret ini, tapi nggak bisa lihat banyak. Kalau landscape lihat banyak, cuma diputar nanti apa namanya posisi. Kayak gini Pak. Ini kan Anda putar, ini Anda putar HP, Anda putar nih. Oh. Ada dia klik di situ untuk memutar itu posisi itu. Ini cuma jalan. Ini kan dari kamera. Bentar Pak. Ada rota
Kotak video. Oke. Udah, Pak. Begini, Pak. Begini Pak dosen. Ada yang skip. Coba hakim rotasi ya. Coba dulu tegakkan kembali dulu. Nah, ini sudah Pak. Itu putar lagi ya. Ya putar bilang putar aja. Nah, Ini dia Pak. yang tadi kayaknya sudah bisa. Nah, Jadi bagus. ya. Oke Pak, terima kasih. Sudah ulang ya? Yang pegang situs Sudah ulang. jangan goyang. Sudah ulang. Udah, di sini, di sini. Langsung dimulai, Pak. Duduk siap. Gerak. Lapor proses bagian remaja. Siap. Laksanakan. Laksanakan. Istirahat di tempat. Gerak. Siap. Baik, terima kasih teman-teman semua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Terima kasih ya. Untuk hari ini sehat semua ya. Alhamdulillah ya. Nah, jadi sebelum kita mulai proses pembelajaran pada pagi menjelang siang ini ya, marilah kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Ya. Saya minta pimpin doa dari kelas. Sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita bisa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dalam hati, mulai. Berdoa selesai. Baik. Pelajaran pada pagi ini apa? Mata pelajaran? Biologi ya. Biasa ya. Mata pelajaran biologi. Jadi sebelum kita mulai ke materi, jadi Pak Guru akan absen ya. Kehadiran kalian terlebih dahulu. Paten. Siap, hadir. Kemudian Rizky Wardana, Siap, hadir. Muhammad Ridwan, Muhammad Muammar Hadani, Ida Ayusuti, Riga Amelia, Amelia Putri, Alicia Dwi Putri, Mas Dian, Sabira Rahmawati, Bunga Aprilia Lestari, Hilma Salwa, Salsabila. Izin ya. Siap, izin. Ya. Jadi ada satu siswa yang izin ya, dibagi dia kirim surat terkait dia kurang nasihat ya. Baik, bagi pada pagi hari ini ya, Pak Guru akan memberikan materi ya, materi terkait dengan mata pelajaran biologi yakni jamur atau tumbuh. Tapi sebelum Pak Guru mulai ke materi ini, Pak Guru akan memberikan pertanyaan soal untuk mereview kembali terkait dengan mata pelajaran bumi atau jamur yang pernah kalian pelajari waktu di SMP atau di SLTP maupun di madrasah ya. Jadi Pak Guru akan memberikan soal ya. Baik, ya, ini ya. Jadi ada ini perhatikan ada 6 soal di sini. Silakan
nanti setelah menyimak video dari materi tentang mie atau jamur, nanti Pak Guru akan memberikan video terkait materi tersebut. Nanti baru bisa dijawab soal-soal yang Pak Guru berikan, ya. Soal istilahnya soal pretest, ya. Soal pretest untuk mengetahui sejauh mana kemampuan kalian, ya, sejauh mana pengetahuan kalian terkait dengan materi tentang jamur atau mie, ya. Baik, nomor 1 ya. Nomor 1 ini perhatikan, silahkan direkam dan dicatat ya. Jamur dikenal juga sebagai istilah kapan, ya, atau hamil, ragi atau cendawan. Apa yang dimaksud dari istilah-istilah tersebut? Silahkan dicatat ya, sebelum kalian melihat video. Udah ya. Ya. Nomor 2, apa saja ciri-ciri dari tubuh jamur? Apa saja ciri-ciri dari tubuh jamur? Yang 3, soal nomor 3, ada berapa macam klasifikasi jamur? Ada berapa macam klasifikasi jamur? Yang keempat, apa ciri pembeda dari divisi Zygomicota, Acromicota, Ascomicota, Basidiomycota, dan Deuteromycota. Ini divisi dari 4 jamur ini disebutkan ciri ini masing-masing divisi. Kemudian 5, soal nomor 5, apakah dari keempat divisi itu memiliki peranannya masing-masing? Jadi maksud dari di sini adalah keempat divisi ini, Zygomicota, Ascomicota, Basidiomycota, dan Deuteromycota, apakah ini satu-satunya memiliki perannya masing-masing? Apa perannya masing-masing? Ya, ini disebutkan nanti satu persatu. Perannya dalam kehidupan, ya. Yang keenam, ada yang bisa menyebutkan peranan dari salah satu contoh divisi tersebut. Salah satu contoh ini, misalkan contohnya adalah divisi Ascomicota. Ini memiliki perannya pada dalam kehidupan manusia seperti apa? Contohnya, ya. Itu satu saja. Satu divisi satu. Baik, ini 6 soal. 6 soal ini harus saya tahu nanti ya. Aku harus tahu jawaban dari kalian. Bagaimana kemampuan setelah menyimak video tentang jamur ini ya. Silakan. Kalian catat semua ya. Baik. Nanti sekarang ini video ya. Video terkait jamur. Perhatikan ya. Cara disimak dulu. Bisa dulu videonya ya. Tidak apa-apa gitu. Ini di jamur ya. Ada tidak memiliki klorofil. Ya, ini klorofil ini multiseluler atau multiseluler. Ini memiliki bentuk yang beragam. Ini titik jamur secara umum. Kemudian organisme yang karyotik. Ini organisme itu karyotik. Tumbuh tersusun atas pipa atau benang.
kemudian memiliki dinding sel dari kitin. Lanjut contoh yang kedua yaitu struktur jamur. Ya, perhatikan. Ini struktur jamur ya. Ini struktur jamur ini pipa tadi ya, pipa atau mana? Miselium, ya ini tersusun dari miselium. Kemudian ini pipa bersepta. Ya. Ini bagian dari ini ya. Ini bagian dari sini. Dibagi. Kemudian ini pipa senositik tidak bersepta. Ini perbedaan. Ya. Ini namanya pipa ini boleh pipa, ya boleh pipa. Ini dinding sel. Ini namanya dinding sel. Ini dinding sel. Ini sel pada sel kembang. Ya. Namanya Clostridium. Kalau ini kamu menyerap dari makanan. Clostridium ini fungsinya menyerap dari makanan. Kemudian cara hidup jamur. Perhatikan cara hidup jamur. Cara hidup jamur. Dasar saprofit. Di sini mendapat bersih dengan menguraikan organisme yang sudah mati. Ini saprofit. Ini cara hidup. Mendapat nutrisi dengan mengurai organisme yang sudah mati. Kita hidup dengan jamur. Kedua parasit. Masih dalam saprofit ya. Ini mendapat nutrisi dengan mengurai organisme yang sudah mati. Kemudian parasit. Ya, menyerap nutrisi dari organisme lain yang itu ini parasit. Ini sering kita alami gatal-gatal ya. Dan ditumpangi itu sama organisme. Ya, menyerap nutrisi dari organisme lain yang ditumpangi. Kemudian ini parasit ya. Cara hidup jamur ini ada saprofit, ada parasit, dan ada simbiosis mutualis. Ini simbiosis organisme ini mendapat nutrisi dari organisme lain dan memberikan keuntungan bagi pasangan simbiosisnya. Ini habitat jamur. Perhatikan. Ini habitat jamur. Kalau habitat ya tempat hidupnya jamur. Tempat hidupnya jamur atau habitat jamur. Perhatikan, tempat lembab dengan pH asam, kaya akan zat organik. Yang kedua adalah habitat ekstrim. Ini ekstrim biasanya di mana? Di gunung. Ya, di gunung. Di tempat-tempat dingin, di gunung es, salju, ya, di habitat ekstrim. Ini sering ditempati oleh jamur. Tubuh selinan, ya, tubuh selinan, ya. Jadi pada bagian tubuh selinan, itu di bagian tubuh kita. Berarti klasifikasi jamur. Perhatikan, berdasarkan cara reproduksi generatif. Ini berdasarkan cara reproduksi generatif. Ya, zigomikota, ascomikota, basimikota, dan heteromikota. Ini zigomikota. Ya, ini soal yang kedua, ini soal yang tadi. Soal keempat, ya. Soal ini cirinya ya, multiseluler, tipe senositik. Ini bagian dari klasifikasi zigomikota. Intinya di sini multiseluler, tipe senositik. Kemudian setelah ciri yang pertama, ada ciri yang kedua ya. Jangan terlalu santai. Ya.
Nah, ini menghasilkan zigospora. Jadi klasifikasi yang pertama zigomikota ini menghasilkan zigospora. Ini bentuk dari zigospora, ya. Ini bentuknya. Yang ketiga, sebentar ya. Yang ketiga, tidak memiliki tubuh buah. Ini tidak memiliki tubuh buah. Ini bagian dari bagiannya ini. Ada sporadium, ada spora, stolon, rhizoid dan sporanozoid, ya. Itu ya. Pengolot. Ini bagian dari yang tidak memiliki tubuh buah. Ini bagian ciri dari zigomikota. Klasifikasi jamur yang pertama yaitu zigomikota. Ya, kan? Sekarang umumnya sapropit. Ya, ini umumnya sapropit ini. Perhatikan. Ini sering terjadi pada roti. Iya, jadi zigomikota ini sering terjadi pada roti. Kemudian ada reproduksi zigomikota. Ini cara reproduksinya, ya. Ini cara reproduksi dari zigomikota. Diperhatikan ini prosesnya. Diperhatikan tanda-tanda di sini. Ini proses dari produksinya. Tahapan proses produksinya, ya. Bahkan saya temannya ada orang sini. Ya. Oke, bisa ya. Perhatian itu. Meiosis, ya, meiosis ke spores, ya. Ini meiosis ini. Nah, dia naik ke atas ke sporanium. Naik ke atas ke sporanium. Setelah itu dia turun ke bawah ke spores. Spores. Masuk ke tahap 7 yaitu dispersion and germination. Ya. Dia akan membentuk micelia. Ya, micelia. Kemudian orangnya, ya, aseksual reproduksi. Ini aseksual reproduksi. Yang kedua sekarang, klasifikasi yang kedua yaitu zigomikota. Peranannya bagi kehidupan, ya, Rhizopus oryzae atau pembuatan tempe, ya. Ini peranannya Rhizopus oryzae, ini zigomikota. Rhizopus oryzae pembuatan tempe. Yang kedua Rhizopus stolonifer, ya, roti yang membusuk. Yang ketiga mukor musido, kotoran ternak. Diperhatikan, ini ada tadi soal yang berkaitan dengan ini, ya. Ascomycota. Ya. Ascomycota. Nah, ini intinya uniseluler dan multiseluler. Pipa peserta, ini dia peserta. Umumnya sapropit dan parasit. Ini. Bentuk askoka, ya, apotesium, peritesium, keistotesium, ini tanpa askoka.
Ini modelnya. Ini yang menghasilkan asfosforat. Aspos. Ini askopat tadi, ya. Namanya asko sudah akan bentuk askopat. Ya. Kemudian yang ketiga reproduksi askomikota. Ini cara reproduksinya, ya. Cara reproduksi aspirasi yang kedua yaitu askomikota. Ya. Ini kasih jamur yang kedua, ya. Askomikota. Cara reproduksinya. Jadi perhatikan, ya. Proses terjadinya reproduksi pada askomikota. Ini prosesnya, ya. Perhatikan gambarnya. Silakan dilihat saja, ya. Ini sebenarnya ada video, ada suara, tapi ada masalah sedikit pada bagian laptop, ya. Jadi tidak bisa langsung suara keluar. Jadi silakan dipantau saja baru ini, ya. Proses mereka sudah ada. Saja, ya. Silakan. Itu proses terjadinya reproduksi pada askomikota. Tetap merekamnya. Kita next jelas ya. Bagian yang ketiga. Udah, ya. Peranan pada askomikota yang pertama Aspergillus wilt. Ini pembuatan kecap. Ini peranannya hasil dari jamur yang kedua yaitu askomikota yaitu Aspergillus wilt. Ini pembuatan kecap. Kemudian yang kedua Saccharomyces cerevisiae. Ini pembuatan tape. Nah, ya. Jelas semua ini empat. Jadi Basidiomycota yang ketiga. Nah, sudah ketiga itu Basidiomycota. Ya, multiseluler, pipa berserta, kemudian umumnya saprofit dan parasit. Umumnya saprofit dan parasit. Yang ketiga memiliki tubuh buah Basidiomycota. Ini modelnya. Model dari jamur yang memiliki tubuh buah Basidiomycota. Ada Deus, ini ya. Dalamnya jelas. Lalu saya ini ciri-cirinya sudah. Karena reproduksinya seperti ini. Cara reproduksi dari Basidiomycota. Ini cara reproduksinya. Sudah berapa menit? 2 menit. 2 menit. Ya. Nanti kalau sudah 10 menit. Jelas ya? Cepat kita diskusi
ya. Rananya ini, rananya dari segitiga ini ya. Nah, kita jangan kuping ya. Ada jamur, ada jamur tiram. Nah, ini ya ini parasit ada ini. Ya ini. Ini jamur ini. Ini yang kita lihat jamur tiram itu ya. Kemudian yang keempat klasifikasi jamur itu Deuteromycota, ini ciri-cirinya. Ya, ciri-ciri dari Deuteromycota yaitu disuruh. Jadi suruh ada ya, disuruh tipe beserta ininya parasit, juga ada ininya parasit. Belum diketahui cara reproduksi seksualnya. Ini dimasukkan ini infektif. Jadi Deuteromycota ini termasuk dari bagian dari bumi infektif karena dia tidak diketahui cara reproduksi seksual. Reproduksi aseksual ini cara reproduksi aseksualnya. Jadi Koniospora. Ya ini rananya bagi kehidupan ini. Nah ini ya penyebab food ya atau urat kaki ini hanya penyakit urat dia ini asal dari di kehidupan manusia. Kemudian penyebab urat pada anjing ini jamur yang keempat Deuteromycota. Kemudian penyebab hamil jadi banyak kali itu ya jamur yang keempat itu sebagai keempat simbiosis jamur ya ada Agents ada mikroorganisme. Bisa, ini demokrat, simbiosis mutualisme, ya, ini simbiosis pada jamur ya. Jamur Ascomycota dan Basidiomycota ini yang mutualisme ya akan meninggalkan monofita dan Cyanobacteria. Kemudian simbiosis yang kedua, keuntungan dari simbiosis ya. Ini keuntungannya dari simbiosis ini ya. Ini ada dua istilah. Jamur mendapatkan satu kali makanan dari daging agar mendapatkan lingkungan perlindungan serta bahan fotosintesis. Habitat penduduknya ya, biasanya di tempat-tempat yang dingin ya, ekstrim. Kayak rumah yang memiliki banyak salju, bisa bergerak. Ya, ini reproduksi bintang. Ya, bintang. Ada fragmentasi perkembangan hidup yang terlepas. Kemudian Sorelia, serangga yang terbungkus oleh hifa. Ini Soralium, ini Sorelia, ini hifa. Ya. Ini seksual, ya, jadi reproduksi seksual ya. Macam-macam jenis reproduksi seperti kerak dan kerak Odiosa, seperti daun dan bentuknya disusun oleh dokter dari daun. Dan Protikosa, semak dan banyak cabang seperti kita. Di keempat Sutuamorosa dan bersisik peralihan antara Amorosa dan Susosa. Perhatikan, parameter indikator pencemaran udara ini tangan di depan ya. Indikatornya ada pencemaran udara. Kemudian yang kedua indikator pencemaran udara. Nah ini bahan jamu tradisional, ini ya. Kemudian pembuatan kertas lakmus, vegetasi berintis, menyuburkan tanah. Ini ya dapat menyuburkan tanah juga. Dan mikoriza, di bagian yang kedua yaitu mikoriza. Dari licin yaitu mikoriza, endomikoriza dan ektomikoriza. Ini ya, endomikoriza dan ektomikoriza. Pipa menembus atap, pipa yang menembus atap.
Lupa tidak membungkus ya. Perbedaan dengan mimoriza dan mimoriza ini perbedaannya ya. Jadi mimoriza ini hippa menembus hingga korteks, jamur dapat hidup tanpa simbiosis. Kemudian mimoriza hippa menembus epidermis, jamur tidak dapat hidup tanpa simbiosis. Baik ya. Sudah kan? Jadi itu terkait dengan video ya. Video pengetahuan tentang materi jamur ataupun ini serta ciri-ciri jenis maupun klasifikasi jamur. Baik, udah jelas. Jadi ini soal tadi ya. Dari video yang Pak Guru perlihatkan tadi, silahkan soal tadi bisa dianalisis, bisa dijawab ya. Bisa dijawab. Baik, ya. Bisa dijawab ya. Baik. Untuk nomor 1 ya. Nomor 1, siapa yang bisa jawab? Jamur dikenal juga sebagai istilah apa? Hamil, ragi atau cendawan. Apa yang dimaksud dari istilah-istilah tersebut? Siapa yang bisa jawab? Nama Pak Guru. Izin jawab. Nama? Siap Fatir. Nama Fatir ya. Fatir ya. Fatir Tri Atmojo. Silakan jawab Fatir. Berdiri Fatir. Berdiri. Jawab ya. Yang pertama adalah kapar. Kapar adalah jenis jamur yang sering tumbuh pada permukaan makanan dan benda-benda lain. Mereka memiliki warna dan bentuk yang beragam. Yang kedua, hamir. Hamir adalah jenis jamur uniseluler yang digunakan dalam proses fermentasi seperti pembuatan roti, bir, dan anggur. Mereka menghasilkan gas karbon dioksida yang membuat adonan yang mengembang yang beragam. Yang ketiga, ragi. Ragi adalah campuran mikroorganisme yang digunakan dalam proses fermentasi makanan seperti yogurt atau keju. Ragi ini dapat menyangkut bakteri asam laktat dan hamil. Yang keempat, cendawan. Cendawan adalah kelompok organisme yang termasuk jamur. Adalah kelompok organisme Eukaryota yang termasuk jamur mikrokopis seperti kapar dan kamel, serta jamur mikrokopis seperti jamur hutan tersebut. Semua istilah ini merujuk pada beragam organisme jamur yang memiliki peran penting dalam berbagai proses biologi dan industri. Benar ya? Jadi itu ya, itu penjelasan dari Fatir terkait apa pengertian apa yang dimaksud dengan ini ya, apa yang dimaksud dengan apa hamil ragi atau cendawan. Jelas ya? Oke ya, terima kasih Fatir atas jawabannya. Kemudian soal yang kedua yaitu apa saja ciri-ciri dari tubuh jamur? Siapa yang bisa? Ya. Apa saja ciri-ciri dari tubuh jamur? Silakan dijawab. Namanya siapa dulu? Rizky Wardana ya. Rizky dijawab. 1. Kuning seluruh dan putih seluruh. 2. Serta memiliki membrana eukariotik. 3. Tidak memiliki klorofil sehingga bersifat heterotrop. 4. Memiliki bentuk yang beragam. 5. Organisme itu ciri dari jamur. Nah, baik ya. Jadi ini ya, ciri jamur. Ini sudah dijawab tadi. Ya. Organisme eukariotik. Ya. Kemudian memiliki dinding sel yang tersusun dari zat keting, bersifat ketek, kemudian tidak memiliki klorofil atau pigmen hijau. Ditemukan dalam beragam warna, tidak ada yang berwarna hijau. Berperan sebagai dekomposer atau pengurai. Juga tersusun dari hippa. Nah, ini dari ciri umum jamur. Ya, terima kasih Nak Rizky Wardana ya. Nah, kemudian kita lanjut ke soal yang selanjutnya. Yang nomor 3 ya. Ada berapa macam klasifikasi jamur? Siap, saya Pak. Ya. Namanya siapa? Saya Mas
Mas Dia ya. Oh baik Mas Dia silakan dijawab. Ada berapa macam klasifikasi jamur? Zigomicota, Asolmicota, Basidiomicota, dan Deuteromicota. Ya. 4 ya. Jadi disebutkan saja tadi ya. Ada yang berapa tadi? Zigomicota. Yang sudah video yang tampil tadi ya. Nah, itu bagian dari klasifikasi jamur, ada Zigomicota. Yang kedua Ascomicota. Yang ketiga Basidiomicota. Yang keempat Deuteromicota. Jadi itu 4 klasifikasi jamur ya. Baik, pastinya terima kasih. Kemudian yang soal yang kelima, yaitu apakah dari keempat definisi itu memiliki peranannya masing-masing? Nah, saya jawab. Apakah keempat? Tadi sudah ditonton di video tadi peranan dari masing-masing klasifikasi tersebut. Silakan dijawab. Ya. Ini tadi sudah di video peranan dari 4 klasifikasi tadi. Ya, peranannya bagi kehidupan. Apa perannya? Peranan dari definisi Zigomicota, kemudian Ascomicota, Basidiomicota, dan Deuteromicota. Masing-masing satu saja sebutkan peranannya apa. Tadi kan sudah di video ya. Ada yang bisa jawab? Ya. Baik, kita lanjut saja ke nomor 6. Ini biar saya menggaris bawahi ya. Tadi sudah video. Sudah ke nomor 6. Ada yang bisa menyebutkan peranan dari salah satu contoh definisi tersebut. Ya. Silakan. Satu saja peran dari salah satu contoh definisi. Salah satunya ya. Ya, Ascomicota. Ya, benar ya. Itu contoh perannya bagi manusia. Itu klasifikasi atau definisi Ascomicota. Itu bagian klasifikasi yang kedua dari jamur Ascomicota. Contohnya apa tadi satu? Antibiotik, fermentasi, roti, minuman, alkohol dan keju. Itu perannya kan? Peran jamur pada definisi Ascomicota. Ini ya, ini Ascomicota. Baik ya, jadi itu soal terkait dengan pengetahuan kalian. Silakan sekarang kita akan diskusi. Silakan dulu ke kelompoknya masing-masing sesuai yang saya bagikan di kemarin. Silakan kelompoknya masing-masing. Kelompok 1 siapa? Kelompok 1. Silakan. Kelompok 1. Kamu Kelompok 1 tangan. Kelompok 1. Angkat tangan. Kelompok 1. 2 orang. 3. Itu campur, ya. Ini 4 orang masuk ke sini satu. Ya. Yang 4. Oh, ini mana? Ini 5 orang bisa satu. Ya, Mas Dia. Mas Dia satu. Ayo, cepat. Ini 1 dan 4 ya. Silakan. Kelompok 1 silakan di ke depan ya. Nanti ke depan untuk presentasi. Ya. Presentasi untuk materi jamur dokumen. Silakan di depan. Ini materi jamur. Ya.
Silakan ke depan ya. Ayo ke depan. Halo, Rizky. Nomor 1. Ya semuanya. Contohnya. Berdiri. Ya, silakan dibuka langsung. Dibuka, Rizky, dibuka. Perhatikan ya. Baik, kita mulai diskusi. Terkait dengan materi jamur atau bumi. Ya, silakan. Kita dibuka dulu moderator. Moderator dibuka. Salam. Buka moderator. Presentasi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi luar biasa. Perhatikan mulai, perhatikan ya. 1. Menjelaskan ciri-ciri di video dalam teknologi. 2. Menjelaskan struktur tubuh jamur. 3. Melaporkan jamur berdasarkan ciri-ciri morfologinya. B. Uraian materi. Kata jamur berasal dari kata Latin yakni fungi. Jamur atau fungi adalah sifatnya eukariotik dan tidak klorofil. Jamur ini reproduksi dengan secara aseksual yang menghasilkan spora, kuncup dan fragmentasi. Sedangkan dengan secara seksual dengan xilospora, ascospora dan basidiospora. Jamur atau fungi ini hidupnya di tempat-tempat yang berlembab, air laut, air tawar, di tempat yang asam dan bersimbiosis dengan ganggang yang membentuk lumut. 1. Ciri-ciri jamur. Fungi atau jamur merupakan organisme eukariot, kebanyakan multiselular, beberapa uniselular, tidak berklorofil. Dinding selnya mengandung pigment dan berbuka. Jamur bersifat heterotrof, yaitu sebagai saprofit, parasit dan hidup bersimbiosis dengan organisme lain. Jamur banyak terdapat di lingkungan. Bentuknya macam-macam, ada yang tibola, gajah kayu, dan sebagainya. Jamur berhabitat tempat lembab, kurang cahaya dan mengandung sisa-sisa organik. Ada kayu yang melapuk dan tempat buangan sampah. 2. Struktur tubuh jamur. Struktur tubuh jamur tergantung pada jenisnya. Ada jamur yang uniselular, misalnya kamel. Ada pula jamur yang multiselular, Biasa aja ya, nggak usah kaku. bentuk tubuh besar yang umurnya mencapai 1 meter. Contohnya, jamur kayu. Tubuh jamur dari komponen dasar disebut pipa. Pipa membentuk jaringan yang disebut miselium. Miselium menyusun jaringan-jaringan semua menjadi tubuh buah. Pipa adalah struktur nirula yang tersusun dari dinding berbentuk pipa. Dinding ini menyambungi membran plasma dan sitoplasma pipa. Sitoplasmanya mengandung organet eukariotik. Kebanyakan pipa dibatasi oleh hitam atau septa. Septa mempunyai pori besar yang cukup untuk dilewati mitokondria dan keadaan kala inti sel yang mengalir dari sel. Akan tetapi ada pula pipa yang tidak bersepta atau pipa sinositik. Struktur pipa sinositik yang dihasilkan oleh belahan inti sel berkali-kali yang tidak diikuti dengan
genap belahan juta pasrah. Jika pada jamur yang bersifat parasit biasanya mengalami modifikasi menjadi Australia yang merupakan roda penyerap makanan dari substrat. Australia dapat menembus jaringan substrat pada beberapa jamur. Ini berupa mengandung selulosa, tapi pada umumnya terutama terdiri atas nitrogen organik yaitu Perhatikan ya. Kita perhatikan jangan pertanyaan. Sekarang suaranya. Sudah. Sekarang ditutup dulu. Dibuka. Sekarang dibuka sesi pertanyaan ya. Sekarang dibuka satu kalau masuk satu pertanyaan saja ya. Dulu satu pertanyaan kalau ini kelompok 2 kelompok 3 ya. Silakan kelompok 2. Kesempatannya untuk bertanya ke kelompok 1 terkait dengan materi yang sudah dibahas tadi. Ya, silakan kelompok 2. Disebutkan salah satu Namanya dulu, nama siapa? Ya, nama atas nama Mas Dia ya. dari kelompok 2. Mas Dia. Siapa soal kami? Ya, silakan. Sebutkan salah satu bentuk Sebutkan salah satu bentuk jamur. Sebutkan salah satu bentuk jamur. Silakan jawabannya silakan dibahas dulu ya, dicari dulu. Sebutkan salah satu bentuk jamur. Soal dari Mas Dia ya. Baik, silakan Mas Dia. Dijawab nomor 1. tidak memiliki klorofil. Ulang menjawab ya, silakan. Silakan menjawab jawaban dari soal dari Mas Dia ya. Salah satu dari bentuk jamur yaitu tidak memiliki klorofil, uniseluler atau multiseluler, memiliki bentuk yang beragam. Ya. Itu, ya. Dia sudah jelas. Ya, itu jawaban dari kelompok 1 terkait dengan soalnya tadi adalah sebutkan salah satu bentuk dari tubuh jamur berdasarkan ciri-cirinya. Ya, baik ya, itu ya. Ya, silakan. Ada tambahan dari kelompok lain? Ada tambahan? Siapa? Silakan. Kalau ada tambahan untuk kelompok 1 terkait dengan jawabannya silakan angkat tangan ya. Tidak ada. Jelas. Jelas. Silakan ditutup saja. Sekian dari kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kelompok 2. Kelompok 2 masuk. Kelompok 2. Kelompok 2 terima kasih waktunya. Silakan kelompok 2 maju. Duduk. Nanti sebentar. Raja. Jadi sebentar. Silakan. Kami dari kelompok 2 akan mendiskusikan tentang jamur yang akan dibaca. Apa diskusinya apa materi temanya? Hubungan peran jamur dalam kehidupan berdasarkan hasil penelitian jamur. Ya, reproduksi. Ya, silakan di.
lainnya mendapat nutrisi dari organisme yang masih hidup dan merupakan parasit penyebab penyakit. Ada pula jenis jamur yang melakukan mutualisme dengan organisme lain termasuk dan menyebabkan berdasarkan cara memperoleh nutrisinya. Jamur dibedakan menjadi jamur saprosit dan jamur parasit. Saprosit adalah jamur yang memperoleh nutrisi dengan cara mengurangkan tubuh organisme lemak, mati atau pada organisme lainnya. Jamur jenis ini banyak bermanfaat pada tumbuhan sampah organik yang bahan makanan, bahan pakaian atau benda-benda yang terbuat dari di alam. Jamur saprosit berperan sebagai pemulai dekomposer yang menyebabkan kembali sisa-sisa tubuh organisme menjadi zat-zat hara dalam tanah. Jamur parasit adalah jamur yang memperoleh makanan dengan cara menyerap nutrisi dari organisme sehingga jamur ini dapat menimbulkan penyakit pada organisme yang hidup. Artinya ada dua jenis jamur parasit, yaitu jamur parasit obligat dan jamur parasit fakultatif. Jamur parasit obligat adalah jamur yang hanya dapat hidup sebagai parasit. Jika ia berada di luar ikannya, jamur tersebut akan mati. 2. Jamur parasit fakultatif adalah jamur yang dapat hidup sebagai parasit dan juga sebagai saprosit. Jamur tersebut bersifat parasit hanya ketika mendapatkan hostes yang sesuai. Lagi masih ada. Panggilkan temannya lagi, dua orangnya harus sudah datang ke sini. Menggunakan jamur. Perhatikan, ini perkembangan jalan jamur. Ya. Perhatikan, banyak besar-besar suaranya. Daun hidup di kota. Di kota mengalami dua macam cara reproduksi. Reproduksi yang dilakukan secara aseksual terjadi bila kondisi lingkungan baik dan mendukung. Sedangkan pada reproduksi yang dilakukan secara seksual terjadi pada kondisi lingkungan yang kering dan tidak memungkinkan. Reproduksi di kota. 1. Reproduksi aseksual. Reproduksi secara aseksual di kota adalah dilakukan dengan cara fragmentasi sifat dan pembentukan spora aseksual. Spora sifat dewasa yang terputus dan juga terpisah dapat tumbuh menjadi sebuah sifat jamur baru pada bagian sifat tertentu yang sudah dewasa akan terbentuk spor yang ujungnya terdapat sporadium. Jam 10 nih. Jam 10 nih. Jam 10 lagi 30 menit. Dengan menghasilkan spora yang berkromosom haploid. Sudah ya? Nah, jadi itu ya. Jadi itu konsentrasi dari kelompok 2 terkait dengan bagaimana cara reproduksi dari jamur. Nanti setelah ini lanjut ke kelompok 3 yaitu bagaimana cara Panggilkan saya temannya. manusia atau kehidupan. Baik, silakan dibuka sesi untuk pertanyaan di kelompok 1 dan 3. Baik, untuk kelompok 1 untuk mengajukan pertanyaan. Silakan kelompok 2. Kelompok 3. Ya, kelompok 3 silakan kelompok 3. Kelompok 3. Ya, tugasnya untuk bertanya ke kelompok Kelompok 2. Sekarang kelompok 3 bertanya ke kelompok 2. Perhatikan ya. Kelompok 3 siapa yang bertanya ya silakan namanya angkat tangan, namanya disebut ya. Dan saya bisa kasih jelek pos di sini. Sudah. Soalnya keluar. Silakan dicari dulu. Soal dari nomor 2. Tadi. Halaman 12.
mengajukan pertanyaan. Ya, silakan itu kan. Nah, silakan itu. Ya, silakan sama berdoa. Ya. Sama berdoa. Ya, silakan di. Siapa yang bertanya? Siap. Jangan ditanyakan. Ya, siapa kan? Terakhir, kelompok 3. Kelompok 3 ya, silakan. Izin bertanya. Ya, Fatir. Ya, kelompok 3. Soalnya apa, Fatir? Dibacakan soalnya apa, Fatir? Untuk kelompok 2. Struktur tubuh jamur tergantung pada jenisnya. Ada jamur uniselular dan ada pula jamur multiselular. Apakah menyusun struktur tubuh jamur tersebut? Struktur Apakah struktur tubuh jamur tersebut? Ya? Yang sebelah Udah tulis kiri. soalnya. Silakan ditulis soalnya. Terus soalnya diulang soalnya Pak Fatir ya. Saudara Fatir ulang. Tulis soalnya. Struktur tubuh jamur tergantung pada jenisnya. Ada jamur yang uniselular dan ada pula jamur yang multiselular. Apakah menyusun struktur tubuh jamur tersebut? Sudah dicatat soalnya. Silakan berisikan dulu jawaban tadi. Dari saudara Fatir ya. Siap. Siapa yang menjawab? Baik, teman-teman menjawab. Mas dia. Mas dia ya. Tubuh jamur terdiri dari komponen dasar yang disebut limfa. Limfa membentuk jaringan yang disebut miselium. Miselium menyusun jaringan semua bagian tubuh dua. Sudah. Jadi tubuh jamur itu tersusun dari komponen limfa. Ya, itu jawaban dari Mas Dia terkait dengan bagaimana peranannya atau bentuk diri dari jamur tersebut. Kemudian itu saja soal. Ada masukan yang lain? Ada tambahan? Ada untuk teman kelompok 1? Siap, tidak ada. Ya, silakan itu saja. Silakan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 3, silakan. Kelompok 3 terkait dengan peranannya ya. Peranannya tadi. Dulu ya kan. Kelompok 3 bisa dulu. Fatir, moderator buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 mencoba dan bertemu mempresentasikan hasil diskusi kami. Siap. Peranan jamur dalam kehidupan manusia. Penggunaan manusia jamur yang dipersiapkan makanan atau pelestarian dan keperluan lainnya sangat luas dan memiliki sejarah panjang. Jamur pertanian dan pengumpulkan jamur merupakan industri besar di banyak negara. Studi tentang dampak menggunakan historis dan sosiologis dan jamur ini dikenal sebagai karena kapasitas kelompok ini untuk menghasilkan berbagai besar produk alami dengan antimikrobial banyak spesies tanaman digunakan atau sudah dikembangkan untuk industri produksi vitamin 3 dan anti kanker dan kolesterol mengurangkan obat. Baru ini metode telah dikembangkan untuk rekayasa genetik jamur yang memungkinkan rekayasa metabolik spesies jamur. Sebagai contoh, modifikasi genetik dari spesies ragi yang mudah tumbuh pada tingkat yang cepat
saja ya. Orangnya bagi manusia. Silakan dibuka sesi untuk pertanyaan. Sesi pertanyaan yang kedua, saya persilakan kelompok Satu. dua, kelompok satu. Untuk bertanya kepada kelompok dua. Siapa namanya? Kamu bertanya ke kita. Ya. Namanya siapa nak? Rizky Wardana. Rizky Wardana. Rizky Wardana. Oke, silakan. Di lingkungan ada kalanya jamur bersimbiosis dengan tumbuhan tinggi. Ada dua tipe mikorida yaitu endomikorida dan ektomikorida. Jelaskan perbedaan keduanya. Perbedaan antara endomikorida dan ektomikorida. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Rizky. Endomikorida jika simbiosis jamur berada di dalam tubuh tumbuhan, sedangkan ektomikorida jika jamur berada di luar tubuh tumbuhan. Nah, sudah. Jadi tambah sedikit ya. Jadi itu perbedaan dari endomikorida dan ektomikorida. Ini juga ya. Ini juga ini ya. Pipa menembus hingga korteks. Ini perbedaannya ya. Pipa akan menembus hingga korteks. Kemudian jamur dapat tanpa simbiosis. Kepada ektomikorida, pipa menembus epidermis. Kedua, jamur tidak dapat hidup tanpa simbiosis. Ini merupakan perbedaan dari pertanyaan dari perbedaan antara endomikorida dan ektomikorida. Paham kan? Siap, paham. Jadi beda. Ada pertanyaan lagi dari Iya, siap, tidak ada. Jadi hanya sekian presentasi dari kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya kembali ke tempat pembimbingan. Baik, terima kasih ada itu semua terkait dengan materi jamur, bagaimana ciri-ciri umum jamur, bagaimana cara reproduksi jamur, dan bagaimana peranannya dalam kehidupan manusia. Itu sudah jelas ya, berdasarkan video yang kalian lihat ya, dan diskusi yang kalian dengarkan tadi berdasarkan materi-materi dari penyanyi yang disampaikan. Jadi untuk hari ini ya, sebelum ditutup ada yang bertanya terkait dengan materi hukum ini ya. Ada yang bertanya? Oke, baik. Bapak akan menuju kembali diskusi hasil diskusi dari kalian atau semuanya kembali komponen atau item penting yang masalah ukurannya ketahui dari hasil diskusi teman-teman tadi. Baik, di sini kita mulai dari materi pelajaran ya. Di sini kita akan membahas tentang jamur dan klasifikasi jamur. Yang kedua membahas tentang cara hidup, reproduksi dan peranan jamur. Sudah kita bahas sama-sama tadi, baik dengan video, gambar maupun dengan diskusi. Ya. Kemudian di sini perhatikan ya, ciri dan klasifikasi jamur. Saya review kembali untuk mengingatkan kembali kalian. Juga belajar di sini adalah pertama menjelaskan ciri-ciri umum divisio dalam kehidupan bumi. Kemudian kedua menjelaskan ciri-ciri jamur. Yang ketiga mengelompokkan jamur berdasarkan ciri-ciri morfologinya. Ya. Kemudian materi. Kata jamur berasal dari kata Latin dari bumi. Jamur atau bumi adalah yang sifatnya eukaryotik dan tidak berklorofil. Jamur atau bumi ini direproduksi dengan secara aseksual yang menghasilkan spora, kuncup dan fragmentasi. Sedangkan dengan seksual, aseksual dan zigospora, ascospora dan basidiospora. Jamur atau bumi ini hidupnya di tempat-tempat yang lembab. Ya, tadi bilang di video tersebut dijelaskan ya, air laut, air tawar di tempat yang asam dan bersimbiosis dengan rangka yang tertutup lumut. Baik, itu dicek ya, ikan. Jadi tidak jamur atau bumi ya,
Jamur atau bumi merupakan organisme eukariot, kebanyakan multiseluler. Beberapa multiseluler tidak berklorofil, kemudian bibit selnya mengandung kitin dan glukal. Jamur bersifat heterotop, yaitu sebagai saprofit, parasit yang hidup bersimbiosis dengan organisme lain. Jamur banyak terdapat di lingkungan, bentuknya macam-macam, ada yang seperti bola, buah dada, payung dan sebagainya. Jamur berhabitat di tempat yang lembab, kurang cahaya yang mengandung sisa-sisa organik. Pada kayu yang berlubang dan tempat buangan sampah. Perhatikan, ini struktur tubuh jamur tadi sudah dilihat melalui video yang ditayangkan tadi. Kemudian di sini macam-macam pipa sudah. Klasifikasi jamur sudah ada di kota. Kemudian ada yang kedua apa? Astronomi. Kemudian yang ketiga tadi ada basidiomycota. Kemudian yang keempat dia jadi sudah dijelaskan tadi pada video tentang struktur bagaimana cara reproduksinya ya. Nanti Bapak akan bagikan video tersebut sebagai bahan materi baca. Kemudian yang kelima yaitu yang keempat yaitu lichens ya. Jadi lichens ini merupakan bagian dari jamur juga ya. Bumi jenis tertentu dapat bersimbiosis dengan alga atau uniseluler. Membentuk lichen, lumut kerak ya. Simbiosis ini bersifat menguntungkan. Jadi di sini dia bersifat menguntungkan untuk kehidupan ya. Biasanya antara anggota dari jamur Ascomycota dan Basidiomycota dengan alga hijau dan Cyanophyta. Ini modelnya. Ini struktur dari lichen ya. Sudah jelas? Ya. Ini ya. Ini gambar ikan ya. Lumut kerak merupakan organisme perintis karena dapat hidup di tempat di mana organisme lain tidak dapat hidup ya. Reproduksi secara aseksual yaitu dengan fragmentasi dan membentuk soredia atau soredium. Ya. Sudah jelas ya. Ini lumut kerak dibedakan dari tiga, yaitu ada talus tose ya seperti kerak ini, yaitu talus yang menutupi seluruh permukaan substratnya. Contohnya grapis melekat pada batang bawah seperti coret-coretan. Yang kedua yang B talus fructicose seperti semak ya, yaitu talus yang dibentuk oleh suatu jaringan berbentuk bulatan kecil seperti jaringan jala yang terdampak. Contoh Usnea longissima melekat pada pucuk pohon, daunnya hidup di bentuk kuda. Kemudian talus roliose seperti daun, yaitu talus yang berbentuk seperti daun dua lapis ya, atas dan bawah seperti memiliki bentuk dan warna berbeda. Contoh Parmelia melekat pada batu-batuan. Kemudian yang kelima bagian dari jamur, klasifikasi jamur yaitu ini ada masuk mycorrhiza. Sini ya, mycorrhiza ini merupakan simbiosis antara bumi dengan akar tanaman. Ini bagian dari simbiosisnya ya, yang membentukkan atau merugikan. Itu ada dua tadi simbiosisnya ya, ada yang lichen sama ada yang mycorrhiza. Ini ya, ada bagi tanaman, ada bagi bumi. Simbiosis ini menentukan bagi keduanya ya. Bagi tanaman akan meningkatkan penyerapan air dari mineral. Bagi bumi akan mendapatkan nutrisi dari tanaman. Itu bagi jamur ini akan mendapatkan nutrisi dari tanaman. Kemudian mycorrhiza dibedakan dari dua yaitu ectomycorrhiza dan endomycorrhiza ya. Ini. Kemudian ectomycorrhiza ini jika hidup jamur hanya hidup di daerah permukaan akar ya tanaman. Ini pada jaringan epidermis, misalnya pada akar pinus. Dengan adanya ectomycorrhiza, tumbuhan pinus tahan keringat dan tahan pada penyakit akar. Itu perbedaannya ya. Kemudian ketiga endomycorrhiza, yaitu jika hikma jamur menembus akar ya, dan akar kita masuk ke jaringan korteks. Misalnya jamur ada di akar anggrek dan sayuran. Ini biasanya jamur yang di akar anggrek dan sayuran ini itu bagian dari mycorrhiza. Itu bagian dari endomycorrhiza. Itu simbiosisnya akan saling menguntungkan
dan berperan bagi hidupnya manusia. Oke, baik itu penjelasan itu review kembali terkait dengan hasil video yang ditampilkan tadi materinya, kemudian hasil diskusi yang kalian sampaikan. Dan teman-teman kalian mendengarkan diskusi tersebut, insya Allah semua sudah paham atau jelas? Paham? Paham dan jelas? Terima kasih ya. Baik, ini kesimpulan yang terakhir. Ini kesimpulan yang saya buat ya. Nah, ini kesimpulannya adalah jamur atau bumi ya pada intinya tersusun oleh hifa, bersifat eukariotik dan tidak berklorofil. Itu kesimpulannya ya. Jamur bumi ini reproduksi dengan secara aseksual menghasilkan spora, kuncup dan fragmentasi. Sedangkan dengan secara seksual dengan zigospora, ascospora dan basidiospora. Jamur atau bumi ini hidupnya di tempat-tempat yang berlembab, air laut dan air tawar, di tempat yang asam dan bersimbiosis dengan ganggang yang berbentuk. Oke, jadi itu kesimpulan dari apa yang materi yang kita dapatkan tadi dari temannya, dari video yang Pak Guru tampilkan. Jelas ya? Ya, jadi untuk video dan materi-materi nanti Pak Guru akan kirimkan, Pak Guru akan bagikan ke grup WhatsApp kelasnya ya, untuk bisa dipelajari, untuk bisa ditindaklanjuti, untuk bisa ditelaah kembali apa saja materi-materi yang harus kita serah, kita pelajari, identifikasi ya, sesuai dengan tujuan pembelajar. Baik, untuk itu sekian dari Pak Guru ya, terkait materi bumi atau jamur. Sudah jelas semua, ada yang kurang jelas silahkan bertanya terkait dengan materi tersebut. Dan kurang jelas? Jelas semua ya? Terima kasih. Jadi untuk minggu depan kita akan lanjutkan ke materi menyajikan hasil, menyajikan untuk kita lakukan pengamatan ya, untuk kita akan melaksanakan tahap ke bagaimana cara kita akan membuat suatu produk yang berkaitan dengan mikroorganisme jamur pada core tempe ya. Nanti ya di minggu selanjutnya kita akan bahas bagaimana tahapan-tahapan kita akan mengatur jadwal, kita akan mengatur waktu, tempat pelaksanaan di mana, kemudian bahan-bahan, alat-alat apa saja yang dibutuhkan kita akan membuat suatu mikroorganisme ya, kita fungsikan ya, kita akan fungsikan dalam bentuk core tempe. Paham? Baik, sekian dari saya. Kalau saya mohon maaf ya. Billahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Siang. Selamat siang. Baik, silakan sebelum kita berkelas akan salam-salam dulu supaya kita bisa bertemu, kita diberikan kesehatan di minggu yang akan datang. Ya. Silakan. Kita bisa berikan kelas. Belajar ya, belajar terkait dengan materi-materi yang akan kita lanjutkan. Nyum. Ajar. Sip. Ajar. Pak, ini HP. Matiin ya?